Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekip yang berbahagia. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Bersama saya Aulia Segina dan dua rekan saya Jihan Kamila. Saya Fadwa Salma Syarafa. Bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Haji Padula SAG MSI. Sebelum kita memulai perbincangan kali ini, kita akan mendengarkan Mars FKIP Untirta terlebih dahulu. Oke. Sumber pengetahuan, puji syukur kami persembahkan. Pelopor kreasi Indonesia, sarjana kota guru dunia, jujur adil berkarya ilmiah, wibawa amanah pribadinya, religius sangat beragama, akuntabel terhadap bangsanya. Berkatilah FKIP Untirta, sekolah jawara Indonesia, unggul cerdasan bangsa untuk Indonesia maju sejahtera. Berkatilah FKIP Untirta, sekolah jawara Indonesia, unggul cerdasan bangsa untuk Indonesia maju sejahtera, untuk Indonesia maju sejahtera. Allah sumber pengetahuan, puji syukur kami persembahkan. Pelopor kreasi Indonesia, sarjana kuat guru dunia, jujur adil berkarya ilmiah, wibawa amanah pribadinya, religius sangat beragama, akuntabel terhadap bangsanya. Berkatilah FKIP Untirta, sekolah jawara Indonesia, pengetahuan cerdasan bangsa untuk Indonesia maju sejahtera. Berkatilah FKIP Untirta, sekolah jawara Indonesia, pengetahuan cerdasan bangsa untuk Indonesia maju sejahtera, untuk Indonesia maju sejahtera. Ya. Oke, baik. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik sekali. Puasanya gimana, Pak? Aman. Sore, Pak. Ya, jadi perbincangan kali ini itu mengenai pengembangan ilmu dan teknologi tepat guna atau yang biasa kita sebut sebagai ITEK. Ya. Jadi bagaimana teman-teman? Jadi begini, Pak, di era perkembangan zaman saat ini ya Pak, mungkin tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang masih percaya atau hanya menganut ilmu budaya tertentu. Contohnya mungkin ilmu budaya Banten, yaitu ilmu husuli dan ilmu laduni. Nah, untuk tanpa menyelaraskan dengan perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Nah, menurut pandangan Bapak itu bagaimana ya Pak? Ya, jadi ilmu huduri ya penting, ilmu husuli juga penting. Ilmu itu ada yang given, kita terima begitu saja. Jadi itu diterima begitu saja ya kan. Tapi ada juga memang ilmu itu dipelajari. Nah, ada kan mau pinter puasa ya kan, mau pinter puasa. Tapi ada mau pinter ya belajar gitu. Ada ilmu didapat dengan cara berpuasa. Ilmu PLN. Ilmu bukan sih. Nah, itu kan itu
ada ilmu yang dipelajari. Sains dan teknologi itu termasuk ilmu yang dipelajari. Dan Banten membutuhkan pengetahuan. Kita punya kekayaan laut yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, siapakah yang bisa mengambil ikan mutiara dari kekayaan laut kita? Hanya mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Bagaimana memitigasi semua ini. Ikan lari kemana? Itu kita harus tahu. Dan inilah pentingnya teknologi. Nah, nanti ikan begitu sampai di darat, nah itu bagaimana pengolahan ikan? Jadi sarden, ya kan, itu ya, biar tidak rusak kan, ada pengalengan gitu situ. Nah, itu semua membutuhkan teknologi. Nah, kita tentu punya teknologi yang paling sederhana, ya kan, makanya ada bandeng, sate bandeng, ya kan, itu kan teknologi juga sederhana. Kita punya kekayaan alam yang berlimpah. Kita punya katakanlah hutan, ya kan? Di hutan itu ada lebah. Nah, bagaimana ini mengunduh lebah madu gitu kan? Sedemikian rupa. Itu pasti butuh teknologi. Sesederhana apapun itu, teknologi diperlukan. Kita punya aren, kita punya kelapa. Bagaimana memanfaatkan kelapa dan aren untuk konsumsi gula kita dan seterusnya. Itu bukan teknologi. Jadi nenek moyang kita di Banten itu sudah menemukan teknologi, baik teknologi untuk pemanfaatan hasil perkebunan, ya, hasil hutan, hasil pertanian, termasuk juga hasil kelautan kita. Kan kita membahas teknologi tepat guna ya Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak penerapan teknologi tepat guna ini di Banten? Nah, kalau ada itu seperti apa penerapannya? Tahu Kepandian enggak? Tahu. Ada satu tempat namanya Kepandian. Itu pandai besi. Jadi bikin golok, ya kan, bikin cangkul, itu teknologi baja yang paling sederhana. Itu kan basisnya dari metalurgi untuk kepentingan sipil, jadi kepentingan sipil itu untuk pertanian, tapi juga bisa untuk kepentingan militer. Bikin keris yang nanti langsung mematikan untuk perang kan, pedang untuk ya bisa. Jadi itu teknologi. Jadi kita kalau mau memimpin dunia, kita harus menguasai teknologi baja. Nah, paling sederhana teknologi baja ya bikin senjata. Nah, kita juga membutuhkan teknologi baja, bukan hanya untuk, misalnya ada kampung Kagungan, tahu? Itu dari kata gong, tahu gong ya? Untuk kesenian. Tapi itu kan dibuat dari baja. Tung, tung, tung. Ya, kalau peresmian sesuatu pakai tung, tung, tung. Artinya apa? Untung, untung, untung. Nggak mau rugi. Itu juga membutuhkan teknologi baja. Jadi teknologi baja itu bagian dari teknologi tepat guna, diperlukan untuk kepentingan sipil, untuk kepentingan militer, untuk tentara, dan juga untuk kepentingan kesenian. Kita perlu hiburan. Jadi teknologi baja diperlukan untuk banyak hal. Kalau sekarang teknologi baja ya diperlukan untuk banyak hal. Misalnya pesawat, ya kan, kapal selam, ya kan, kapal laut, kereta api, mobil, sepeda motor, butuh baja. Ya, jadi kita harus kuasai teknologi baja. Di Quran juga diatur, Quran surat Al-Hadid. Al-Hadid itu artinya baja. Jadi kalau kita mau memimpin dunia, kita harus menguasai teknologi baja. Selain tadi ilmu tentang agama, ya kan, basisnya adalah Alkitab, Al-Quran, dan jangan lupa kita juga harus punya rasionalitas. Makanya ada Al-Hadid baja, Alkitab wahyu, dan ada Al-Mizan pertimbangan.
Itu nalar. Jadi kita perlu pendidikan yang mengintegrasikan 3 sumber pengetahuan, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran, Al-Hadith, teknologi baja, dan Al-Mizan, itu rasionalitas kita. Nah, kira-kira gitu. Lalu dampak yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek ini, terutama terhadap lingkungan atau kemajuan berpikir pada saat ini seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau teknologinya tadi untuk pemanfaatan misalnya gula aren, gula kelapa, nah, itu tidak boleh merusak lingkungan, ya kan? Karena gini, nanti kalau kelapanya rusak, arennya rusak, penghasilan kita rusak, ya kan? Nah, sekarang teknologi lebih jauh. Di Banten ada industri, di Cilegon ada industri strategis, ya kan? Kawasan industri baja terbesar di Asia Tenggara, Cilegon, gitu kan? Tapi di situ juga ada industri kimia, ya kan, dan seterusnya. Di Sarang Timur ada perusahaan-perusahaan yang basisnya padat karya, misalnya pabrik sepatu, ya kan, tekstil dan seterusnya. Begitu jadi Tangerang dan seterusnya, banyak sekali. Nah, teknologi ini harus dirancang sedemikian rupa ramah lingkungan, ya kan? Kenapa? Karena masa depan kita ada di sini. Bumi itu tempat tinggal kita. Bumi ini rumah kita. Nah, kalau rumah kita isinya racun, ya kan, sampah tadi, misalnya udara kita tercemar, laut kita tercemar, air kita tercemar, tanah kita tercemar, lalu kita mau kemana? Ya kan? Jadi kewajiban kita adalah menjaga lingkungan kita tetap lestari, ya, sebab kalau laut kita tercemar, kita mau makan ikan dari mana? Ya kan? Kalau udara kita tercemar, bagaimana kita bernafas? Ya kan? Kalau hutan kita habis ditebang, ya kan? Bagaimana dengan simpanan air kita dan seterusnya? Dan kalau hutan itu gundul, burung-burung bagaimana bisa bermain? Dan kalau flora dan faunanya rusak, ya kan, ekosistem rusak, manusia juga akan mati. Gitu kan, itu kita harus betul-betul bekerja untuk menemukan teknologi yang ramah lingkungan. Saya kira itu ya perbincangan kita ya. Kali ini, nanti bisa ketemu di kesempatan lain, oke? Baik, Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Untirta Jawara. FKIP Untirta, Sekolah Jawara Indonesia.